Halo anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke materi cermin cekung ya. Coba simak kasus kontras pada video sebelumnya. Pada kasus B dan C, orang sama-sama bercermin pada cermin cekung. Namun, ketika bercermin pada jarak yang berbeda, bayangan orang juga nampak berbeda. Pada kasus B, bayangan orang terlihat lebih besar dan tegak. Namun, pada kasus C, bayangan orang nampak terbalik dan lebih kecil. Coba kita analisis ya, anak-anak. Oh ya, untuk melukiskan bayangan pada cermin cekung dibutuhkan minimal 2 sinar istimewa, yaitu sinar yang lintasannya mudah diramalkan. Sinar istimewa pada cermin cekung ada 4 anak-anak, yaitu yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus utama. Yang kedua, sinar datang yang melalui fokus utama kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali melewati lintasan yang sama. Yang keempat, sinar datang yang menuju vertex akan dipantulkan sedemikian rupa dengan sudut datang sama dengan sudut pantul terhadap sumbu utama. Jika dirangkum menjadi satu layar, hasilnya seperti ini. Namun, keempat aturan sinar istimewa tersebut berlaku hanya jika sinar-sinar datang adalah sinar paraksial, atau sinar yang dekat dengan sumbu utama, dan belum tentu berlaku untuk sinar non-paraksial. Lalu bagaimanakah mekanisme pembentukan bayangan pada cermin cekung? Oh ya, untuk melukiskan bayangan pada cermin cekung dibutuhkan minimal 2 sinar istimewa, yaitu sinar yang lintasannya mudah diramalkan. Langkah yang pertama, kita gambarkan cermin cekung. Kemudian kita tandai pusat kelengkungan cermin, misalkan huruf R, dan fokus cermin dengan huruf F. Langkah yang kedua, gambarkan garis XY yang melambangkan benda yang tegak lurus dengan sumbu utama. Dan jangan terlalu tinggi ya, sehingga kita hanya menggambarkan berkas sinar yang dekat dengan sumbu utama. Supaya apa? Supaya untuk mengurangi kesalahan dalam pembentukan bayangan nanti. Langkah yang ketiga, kita gambarkan berkas sinar yang berasal dari ujung benda yang sejajar sumbu utama menuju ke cermin. Kemudian, sinar ini akan dipantulkan melewati fokus utama. Langkah yang keempat, kita gambarkan berkas sinar yang berasal dari ujung benda menuju ke cermin cekung melalui fokus utama. Dan kemudian, sinar ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Titik perpotongan sinar 1 dan sinar 2 merupakan bayangan titik Y. Misalkan kita tuliskan sebagai Y aksen. Kemudian, tarik garis tegak lurus sumbu utama dari titik Y aksen ke arah sumbu utama, dan titik ini adalah X aksen. Bayangan yang dihasilkan dari sinar ini adalah bayangan nyata karena dilalui oleh sinar pantul. Jadi, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata atau sejati di depan cermin, terbalik, dan diperkecil. Bagaimana? Sudah mengerti bukan cara melukiskan bayangan pada cermin cekung? Mudah kan? Sifat bayangan suatu benda sangat bergantung pada posisi benda itu berada. Jika posisinya berbeda, maka sifat bayangannya juga berbeda loh. Berikut ini adalah 6 posisi benda yang berbeda beserta sifat bayangan yang terbentuk. Mari kita simak. Pertama, benda terletak sangat jauh atau tidak berhingga. Bayangan yang dihasilkan berupa titik di fokus utama. Kemudian, jika benda terletak di antara tak terhingga dan pusat kelengkungan R, maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, jika benda terletak tepat di pusat kelengkungan cermin, maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan sama besar.
Kemudian yang keempat, jika benda terletak di antara pusat kelengkungan cermin dan fokus utama, maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang kelima, jika benda tepat berada di fokus utama. Dalam hal ini, tidak ada bayangan yang terbentuk anak-anak, karena setelah pemantulan, semua sinar sejajar. Dan yang terakhir, yang keenam, jika benda terletak di antara fokus utama F dan vertex, maka akan menghasilkan sifat bayangan maya atau semu, dan bayangan ini berada di belakang cermin, dan bersifat tegak dan diperbesar. Oh iya anak-anak, untuk mengetahui perbesaran bayangan, dapat kita cari dengan dalil aspek, yaitu ketika nomor ruang benda ditambah dengan nomor ruang bayangan sama dengan 5. Nomor ruang dimulai dari vertex yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jika nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruang benda, maka sifat bayangan diperbesar. Dan jika nomor ruang bayangan kurang dari nomor benda, maka sifat bayangan diperkecil. Sebagai contoh seperti ini. Jika benda berada di ruang 3, maka dengan menggunakan dalil aspek, nomor ruang bayangan diperoleh 2. Nilai 2 ini kurang dari nomor ruang benda, sehingga sifat bayangan dihasilkan diperkecil. Kita kembali ke kasus B dan C ya anak-anak. Jadi bayangan yang terlihat membesar pada kasus B karena orang tersebut berada pada jangkauan antara fokus utama dan vertex cermin. Dan pada kasus C, bayangan orang terbalik dan diperkecil. Orang berada pada jangkauan antara tak terhingga dan pusat kelengkungan cermin. Oke, gimana anak-anak? Sudah mengerti bukan? Berikut tadi merupakan mekanisme pembentukan bayangan pada cermin cekung. Lalu bagaimanakah mekanisme pembentukan bayangan pada cermin cembung? Jangan lupa simak video berikutnya. Dadah!